أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat-nikmatnya yang sangat melimpah kepada kita. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat beribadah kepadanya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kita juga dapat melaksanakan aktivitas kita setiap harinya. Maka tidak ada suatu amalan yang lebih baik daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmatnya tersebut. Karena dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur kepadaku, akan aku tambahkan untuk kalian, dan jika kalian kufur, maka sungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah bagi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kami wasiatkan agar senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menyampaikan hal yang penting kepada sahabat muhajirin, yang pada hakikatnya meskipun hadis ini ditujukan kepada muhajirin, akan tetapi hadis ini juga ditujukan kepada umat beliau seluruhnya. Nabi SAW pernah bersabda, beliau mengatakan, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian muhajirin," kata Allah Subhanahu wa taala, "khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Ada 5 perkara yang bisa saja kalian diuji dengannya, kata Nabi SAW. Wa a'udzubillahi an tudrikuhunna, meskipun aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemuinya. 5 hal yang kalian bisa diuji dengannya, tapi Nabi SAW berlindung kepada Allah agar kita sebagai umat beliau tidak menjumpai hal ini. Akan tetapi tentunya sabda ini Rasulullah SAW tujukan kepada umat-umatnya, dan beliau berlindung kepada Allah meskipun tetap akan ada yang terjadi dari takdir kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kita
agar kita jangan sampai terkena dari perkara-perkara ini. Ada 5 perkara. Yang pertama beliau mengatakan lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji. Para ulama mengatakan al-fahisyah apabila disebutkan maka di dalam Al-Quran maknanya adalah perbuatan zina. Dan tidaklah nampak perbuatan zina dan tersebar di satu kaum kata Nabi SAW kecuali akan ada pada mereka suatu penyakit, wabah penyakit at-ta'un yang sebelumnya tidak pernah ada. Maka kalau seandainya muncul penyakit-penyakit baru, wabah-wabah penyakit baru yang itu tidak dikenal di umat-umat terdahulu, tidak lain dan tidak bukan penyebabnya dikarenakan adanya perzinahan yang tersebar di suatu kaum, di suatu umat. Maka ini sabda Nabi SAW yang beliau mewanti-wanti kita, dan beliau telah berlindung kepada Allah jangan sampai hal ini menimpa kita. Akan tetapi kita lihat betapa banyak umat-umat ini yang terjatuh kepada perbuatan zina, sehingga kita pun lihat akibat dari perbuatan tersebut. Sangat banyak pula penyakit-penyakit yang Allah turunkan yang sebelumnya tidak pernah ada di umat terdahulu. Lalu bagaimana cara kita menjadikan kita jauh dari wabah taun penyakit tersebut? Tentunya dengan kita meninggalkan dosa zina. Wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa syiddatil mu'nah wa jawris sultani alaihim." Dan tidaklah suatu kaum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurangi takaran dan timbangan. Ketika mereka berdagang, ketika mereka berniaga, mereka mengurangi takaran, mereka mengurangi timbangan. Tidaklah mereka melakukan hal tersebut illa ukhidhu bisinin, kecuali mereka akan dihukum dengan paceklik yang panjang. Mereka akan dihukum dengan musim kemarau yang di situ mereka akan kesulitan. Mereka tidak bisa mendapatkan makanan dikarenakan perbuatan mereka. Wasyiddatil mu'nah, kesulitan mencari makanan-makanan pokok. Wa jawri sultan alaih, dan kezaliman penguasa atas mereka. Maka apa yang kita dapatkan sekarang ini dari kezaliman penguasa kita tidak lain dan tidak bukan adalah salahnya muamalah yang kita lakukan. Betapa banyak umat Islam yang mereka berjualan di pasar-pasar mereka, mereka mengurangi takaran dan timbangan. Mereka tidak menyempurnakannya sebagaimana yang Allah wajibkan atas mereka. Maka lihat akibatnya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka musim paceklik, dan kita lihat pula bagaimana para penguasa menzalimi rakyatnya. Itu disebabkan oleh perbuatan rakyat sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kama takunu yuwalla alaikum, bagaimana yang kalian lakukan, seperti itulah pemimpin kalian. Maka tatkala ada pemimpin yang zalim memimpin suatu kaum, maka pada hakikatnya itu adalah disebabkan karena kezaliman kaum itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang dijelaskan oleh Nabi SAW adalah walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaim lam yumtaru. Kemudian yang ketiga, tidaklah suatu kaum tidak mau membayar zakat, menahan zakat mereka. Mereka tidak mau menunaikan zakat-zakat harta mereka, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi mereka dari turunnya hujan. Mereka tidak akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi kemarau yang panjang, gagal panen yang sangat luar biasa besarnya dikarenakan manusia, kaum muslimin pada khususnya tidak mau membayarkan zakat harta mereka. Bahkan kata Nabi, laulal bahaim lam yumtaru, kalau seandainya bukan karena hewan-hewan ternak yang mereka pelihara, maka Allah tidak akan memberikan hujan kepada mereka. Ini di saat bagaimana Allah lebih sayang kepada hewan daripada manusia yang sangat rusak pada waktu itu. Maka kewajiban kita sebagai muslim, tatkala kita memiliki harta,
yang harta kita sudah mencapai nisab dan haulnya, tunaikan zakatnya wahai kaum muslimin. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kita ketahui bersama. Maka bertakwalah kepada Allah di dalam harta-harta yang Allah titipkan kepada kita, bayar zakatnya, sehingga dengan kita membayarkan dan mengeluarkan hak harta kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim." Dan tidaklah kaum tersebut mereka membatalkan janji-janji Allah dan janji-janji Rasulullah. Maksudnya adalah mereka tidak mau berbuat taat kepada Allah, tidak mau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan timpakan atau akan Allah uji mereka dengan musuh-musuh yang bukan dari golongan mereka, musuh-musuh yang menguasai mereka. Apabila kita perhatikan musuh-musuh yang menguasai umat Islam, yang memerangi umat Islam dan menzalimi kaum muslimin di zaman sekarang, pada hakikatnya penyebabnya adalah kezaliman yang kita lakukan. Betapa banyak umat Islam dan kaum muslimin di muka bumi ini yang tidak taat kepada Allah, membatalkan perjanjian yang sebelumnya mereka sudah diambil janjinya oleh Allah sebelum mereka dilahirkan, agar mereka hanya menyembah Allah saja, tidak berbuat syirik kepadanya, dan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita saksikan betapa banyak umat Islam yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang terjatuh kepada kemaksiatan. Betapa banyak pula umat Islam yang tidak mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara-perkara agama. Maka inilah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian orang-orang kufar menguasai kaum muslimin, memerangi kaum muslimin dan menjajah kaum muslimin. Maka hendaklah kita sebagai umat Islam introspeksi diri kita. Adanya musuh-musuh yang menguasai kita dalam berbagai hal, bukan hanya mereka menguasai kita dalam artian menjajah kita dari bentuk fisik kita, tidak. Akan tapi bagaimana umat Islam sekarang dijajah dari segi ekonominya, dijajah dari segi peradabannya. Banyak orang-orang yang mereka mengatakan diri mereka muslim, akan tapi mereka sangat asing dengan syariat Islam. Tidak lain karena mereka dijajah oleh orang-orang kufar. Tatkala wanita yang tidak memakai pakaian lebih mereka sukai daripada wanita yang menutup auratnya. Ini dikarenakan umat Islam dijajah secara peradaban, dijajah secara ideologi. Maka hendaklah kita kembali kepada agama kita wahai kaum muslimin. Taati Allah dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah umat Islam akan berjaya kelak. Kemudian yang kelima yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ini, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Ketika pemimpin-pemimpin umat Islam, pemimpin-pemimpin negara Islam tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan permusuhan di antara kaum muslimin. Mereka saling bermusuhan, mereka saling memerangi satu dengan yang lainnya. Kita lihat di berbagai tempat, di Sudan ataupun di negara-negara Islam lain, umat Islam berpecah belah, mereka saling memerangi satu dengan yang lainnya. Bahkan tidak sedikit pula yang mereka berperang dan membunuh sesama kaum muslimin. Tidak lain dan tidak bukan itu karena pemerintah dan pemimpin-pemimpin umat Islam tidak menerapkan hukum Allah, tidak menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Betapa banyak hukum Allah yang tidak dijalankan oleh pemimpin-pemimpin negara Islam sekarang ini. Banyak sekali syariat Allah yang dilalaikan oleh penguasa kaum muslimin di zaman sekarang. Maka tidak heran betapa banyak pula permusuhan di antara kita, peperangan sama umat Islam dikarenakan tidak diterapkan dan ditegakkannya hukum Allah di negara-negara Islam tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui 5 perkara tadi, perbuatan akan menimbulkan akibat, maka hendaklah kita jauhi hal-hal yang menimbulkan akibat yang buruk tersebut. Hendaklah kita menjauhinya. Yang pertama adalah perbuatan zina, yang lebih parah adalah perbuatan homoseksual. Maka hendaklah kita jauhi perbuatan-perbuatan keji ini. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari paceklik. Kemudian kita jauhi perbuatan yang dilarang lainnya, yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Kita jauhi. Ketika kita menjual suatu barang, hendaklah kita sempurnakan takarannya, wahai kaum muslimin. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, memberikan rezekinya kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah hendaklah kita tunaikan zakat fitrah dan juga zakat mal yang Allah wajibkan kepada kita. Dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujannya. Kemudian yang keempat adalah kita taati Allah dan taati Rasulnya. Tunaikan janji yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari kita, agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan hanya beribadah kepadanya saja. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita umat Islam umat yang berjaya, dan tidak akan ada musuh yang bisa menguasai kita. Kemudian yang terakhir adalah hendaklah para penguasa, kami serukan kepada pemimpin kaum muslimin, hendaklah mereka menerapkan hukum Allah, menegakkan hukum Allah secara kafah, secara seutuhnya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Islam umat yang bersaudara, umat yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir sahabati ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بعزتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل خير واحفظنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم عنجهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.